Salam anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Sehat, Kuat, luar biasa. Jumpa kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Kak Dia baru si Hite. Kak Ana baru Pardede. Inang Lasma baru Situmorang. Iya, Inang mau tanya nih Kak Dia. Ya, kenapa Kak? Apakah anak-anak sekolah minggu sudah pada mandi nih? Tentunya sudah dong. Udah harum, terlebih udah pakaiannya rapi-rapi. Iya, nah karena sudah rapi, duduk yang manis ya di depan televisi, persiapkan Alkitabnya, persembahannya, kemudian iya, apalagi terutama Kak Ana? Hatinya. Hati dan pikirannya. Walaupun Nah, ibadahnya melalui dari iya, rumah ya Inang. walaupun kita ibadah melalui live streaming dari rumah, tetapi tetap semangat ya. Harus semangat. Harus. Nah, sebelum ibadah kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya, yang dibawakan oleh Kakak Ana. Ayo adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan sukacita dan berkat Tuhan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, hari ini, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Curahkanlah Roh Kudus kami mau mengikuti ibadah. Kiranya berkatilah kami agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya nama-Mu yang semakin kami permuliakan. Ampunkan juga akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah dibuka dengan doa ya Kak Dia. Iya Kakak Mitra. Iya, sekarang kita sambut pagi Minggu yang ceria dengan menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Marta Tahua Manuki. Ayo Musik. semuanya anak-anak yang di rumah bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Buat adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lewat pujian Marta Tahua. Marta Tahua Manuki, di mana kau dimingguin? Mata Tahua koko, nungo madadana sekolah mingguin. Nungo madadana sekolah mingguin. Nungo madadana sekolah mingguin. Aku ringi, di mana kau dimingguin? Beta hitala tu bagas garecai, laho manangi honatani Tuhani, laho manangi honatani Tuhani, laho manangi honatani Tuhani. Iya, kita sudah penuh sukacita memuji memuliakan nama Tuhan di pagi Minggu yang ceria. Iya, Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi loh Kak Dia. Iya Kakak, kita bernyanyi dengan lagu Aku Diberkati. Berkati. Semuanya bangkit berdiri ya. Semangat ya. Yang di rumah juga diberkati ya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
diberkati dengan luar biasa sama Tuhan kita. sukacita ya, Penuh Kak? sukacita. Nah, kita tadi sudah menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan patik yang dibawakan oleh Inang Lasma. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan Patik Nidebata Minggu Letare Sadarion Ima Pate Pati Naparjolo Sahat Tu Pati Sapuluhon. Pati Parjolo Ahu do Jahoba debata Nina debatata Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Pati paduahon Dang jadi ganaonmu Jaladang jadi sumahonmu Manang aha na di Banua Gijang Dohot na di Madua Tongaon Ro dina ni bagasan aek na ditoruni tano Yang gotungga besi sombawon manang sioloan. Pati patuluhon Dang jadi dohonon goar ni debata Yang goso ture dalana Aihona uhum dosogot akka namar sineang di goarna. Pati paopaton ingon hamuma parbadiaon ari minggui dina onom ari maula hamu nasi ulomu alai inganggo ari papitui ari parradianna ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula ianggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom laki-laki manang naposom boru-boru ro di pinahanmu rodi isi ni huta ni halape na mangebati hutam aidina onomari do di topa debata langit dohotano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituoni di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana i jala di parbadeai. Pati palimahon ikor pasangapu mu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon unako mamumu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluon unako manako patik pasiaon unako holo maka tindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposom bawa manang naposom boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan di Batam. Ale Tuhan di Batam, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan patik dalam bahasa Batak ya adik-adik. Sekarang kita mau bersenang-senang kembali, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Ayo semuanya adik-adik yang ada di rumah. boleh bohong ya Kak dia. Nggak boleh ya kakak ya. Iya. Oke, kakak sekolah minggu juga tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan pujian kita dalam bahasa Batak. Marolok-olok Tondiki. tondiku.
Artinya bersuka cita itu Ina. Iya, kita tadi sudah penuh sukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh Kakak Ana. Ayat bulanan Sekolah Minggu Imasian Roma Tolu ayat 24. Gabe di Pitori Donasida dalan basa-basa binaen ni asini rohana inorhon ni panobusion di bagasan Kristus Yesus. Ayo kita lihat adik-adik yang sudah mengirimkannya. Roma tolu ayat 24. Gabe di Pitori Donasida dalam basa-basa binaheni asini rohana hinorhoni panobusion di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan kita di Roma tolu ayat 24. Gabe di Pitori Donasida dalan basa-basa binaheni asini rohana kinorhon ni pamatusion na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Roma tolu ayat 24. Gabe di Pitori Nasida dalam basa-basa binaheni asi ni roha na hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Nah, itu dia yang sudah mengirimkannya. Sekarang kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Roma tolu ayat 24. Roma tolu ayat 24. Gabe di Pitori Donasida Gabe di Pitori Donasida dalan basa-basa binaheni asirni rohana Dalan basa-basa binaheni asini rohana inorhoni panobusιonna hinorhoni panobusionna di bagasan Kristus Yesus. di bagasan Kristus Yesus. Martang yang mahita Mertua dohalak natumangion hatan di bata jalan naupeksa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan ayat bulanan tadi. Sekarang kita mau sukacita kembali Kak Dia. Iya.
kita angkat pujian kita kembali. Holland Dakdana. Semua semangat ya anak-anak sekolah minggu. Siap kakak. Hidup kita harus menjadi berkat. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu kita bahasa Batak kan Kak Dia. Sekarang kita mau nyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Iya kan? Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya, karena kita akan menyambut firman Tuhan. Dan menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semua kebaikan-Mu, sehingga kami boleh memulai hari-hari kami dengan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Pajar yang mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing, Engkau masih memperbolehkan mereka untuk menyanyikan lagu pujian. Terlebih ya Tuhan, Engkau masih memperbolehkan seluruhnya untuk mendengarkan firman-Mu yang akan diperdengarkan pada ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mampu mengerti, terlebih ya Tuhan mereka mampu untuk melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26, dimulai dari ayat yang ke-57 sampai ke ayat yang ke-68. Amang yakin kalian semua di rumah sudah membukanya dan boleh diikuti saat pembacaan. Demikian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduh-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya memberikan sebuah cerita yang harusnya ini menyentuh hati yang paling dalam, terlebih bagi kita semua orang yang mengasihi Kristus, orang yang menyayangi Kristus dari pengenalan kita masing-masing, yaitu adalah cerita tentang bagaimana kita manusia secara tidak langsung dengan segala dosa telah menyampaikan Yesus Kristus penyelamat itu ke kayu salib hanya untuk dosa-dosa kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, coba kalian mulai mengingat dan boleh menanyakannya kepada dirinya sendiri atau kepada teman-temannya atau kepada kakak atau saudaranya. Tentu ada yang bercita-cita jadi pengadil, atau ada yang bercita-cita sebagai pengacara, sebagai jaksa, atau yang bekerja dengan bentuk pengadil seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini. Tentunya adik-adik sekalian punya motivasi tertentu, entah itu orang tuanya yang pengacara atau jaksa, entah itu saudaranya, entah itu tetangganya, entah itu abang atau kakaknya. Tentunya banyak kemungkinan kenapa adik-adik yang bercita-cita jadi pengacara atau jaksa ini biasanya muncul dari sekitar, dari lingkungan sekitar ya. Coba tanyakan lagi kepada dirimu, apa yang kamu ketahui tentang pengadil itu? Apa yang kamu ketahui tentang pengacara atau jaksa? Tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa mempengaruhi motivasimu, makanya kamu bercita-cita untuk menjadi pengacara atau jaksa. Atau mungkin saja kamu lihat karena mereka adalah seseorang yang jujur, menjadi pengacara itu adalah seorang yang hebat karena dia bisa menentukan yang mana yang baik dan mana yang salah. Bisa juga menentukan mana yang harus ditolong dengan kebenaran, mana yang harus dimasukkan ke dalam hukuman atau ke dalam penjara karena dia memang bersalah. Tentunya adik-adik sekolah minggu
ketika bermotivasi atau bercita-cita sebagai pengadil tentunya harus didasari dengan prinsip bahwa pekerjaan di masa depan yang dicita-citakan adalah pekerjaan baik, adalah pekerjaan mulia, adalah pekerjaan yang benar-benar diinginkan Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu pasti diarahkan untuk benar-benar memilih yang jujur, memilih yang benar, bukan malah memilih yang tidak baik dan bukan membela yang tidak benar. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teringat tentang nats ini jelas menceritakan bagaimana tentang keadilan, bagaimana manusia menerapkan keadilan di tengah-tengah kehidupannya. Contoh kasusnya adalah Yesus Kristus. Jelas terlihat di nats ini bahwa imam besar, bahwa ahli Taurat dan tua-tua Israel, sekalipun mereka pintar, tetapi mereka tidak berhikmat. Sekalipun mereka mengerti, sekalipun mereka tahu, tapi mereka tidak mau melakukan yang benar. Bahkan lebih buruknya, mereka mengarang kebohongan, mereka mengarang dusta. Itu yang bisa kita lihat dari nats ini. Karena tidak ditemukan kesalahan dari Yesus Kristus, bahkan sudah dihadirkan saksi-saksi yang akan mungkin memberikan informasi tentang di manakah letak kejahatan Yesus, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Tetapi niat iblis yang dimaui oleh para pengadil ahli Taurat, tua-tua, terlebih imam besar Kayafas, sehingga membutakan hati nuraninya. Anak-anak sekolah minggu, yang harus jadi perenungan di dalam hidupmu adalah semua harus bisa mengerti arti dan makna dari hukum Tuhan yang ke-9. Seperti yang sudah dibacakan tadi oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, bahwa isi makna dari hukum Tuhan yang ke-9 haruslah benar-benar dipahami. Karena apa? Karena ketika anak-anak sekolah minggu mau mendustai, mau melakukan dusta, bahkan berulang-ulang melakukannya, tentu ini adalah sesuatu yang tidak dimaui oleh Tuhan. Tuhan benar-benar tidak menginginkan perilaku pendustaan. Terlebih adik-adik sekolah minggu yang melakukan, baik itu kepada orang tuanya, baik itu kepada teman-temannya, baik itu kepada keluarganya, kakaknya, adiknya, saudaranya, atau siapapun. Tuhan tidak pernah menghendaki, karena jelas di titah yang ke-9, jangan berdusta. Tuhan sendiri yang melarang perilaku berdusta, karena Tuhan tidak menginginkan itu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Janganlah setiap manusia mengarang dusta kepada sesamanya manusia. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu, coba kalian mengingat dalam kehidupan keseharian. Pendustaan itu menghasilkan banyak dampak negatif. Apa itu? Kegaduhan, permusuhan, keonaran, bahkan dari yang berteman bisa jadi tidak berteman. Karena apa? Berdusta. Ketika seseorang, ketika adik-adik sekolah minggu mau dan pernah melakukan pendustaan, tentu dampaknya adalah kegaduhan, permusuhan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tentunya lebih parahnya ketika anak-anak sekolah minggu mau mengarahkan teman-temannya untuk berdusta. Nah, ini yang paling tidak diinginkan Tuhan. Karena jelas di hukum Tuhan di titah yang ke-9 dikatakan bahwa jangan engkau berdusta, karena dampaknya begitu besar. Itu yang bisa kita lihat dari nats ini. Ketika orang-orang pada saat itu mengarang pendustaan kepada Yesus, yang terjadi adalah keributan. Ada yang memukuli Yesus, ada yang meludahi Yesus. Bayangkan saja, Yesus yang kita kasihi mendapat perlakuan seperti itu hanya karena pendustaan dari orang-orang. Bayangkan itu terjadi kepada dirimu, bahkan bayangkan ketika kamu yang melakukannya. Tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak enak, menghasilkan keributan, pergaduhan, terlebih permusuhan. Firman Tuhan mengatakan, jauhilah pendustaan.
entah itu kepada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun yang mungkin kau temui, karena Tuhan tidak menginginkan keadaan itu. Bekerja sama, bersekongkol untuk berdusta dengan niat untuk menjatuhkan kawan ataupun untuk menutupi kesalahan. Ini juga termasuk dampak yang buruk ketika anak-anak sekolah minggu mengiyakan iblis yang mulai merasukimu. Tentunya ketika kita mau melakukan apa yang dikatakan iblis, kita akan bersekongkol, kita akan bekerja sama untuk melakukan pendustaan, untuk membenci teman, untuk menjauhi teman. Tentu ini adalah satu sifat pendustaan yang tidak baik dan jelas ini berlawanan dengan hukum Tuhan. Tuhan tidak menginginkan jika anak-anak sekolah minggu melakukan dusta, entah itu kepada siapapun. Coba diingat, siapa yang pernah melakukan kebohongan? Siapa yang pernah mendustai orang tuanya? Siapa yang pernah mendustai gurunya? Siapa yang pernah mendustai teman-temannya? Coba adik-adik sekolah minggu kembali mengingat, ternyata Tuhan tidak menginginkan perilaku itu. Maka dari itu kepada anak-anak sekolah minggu, lihatlah bagaimana Kristus di dalam nats ini ketika dia mengalami pendustaan. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan Amang yakin anak-anak sekolah minggu juga tidak ada yang mau ketika orang yang kita kasihi, terlebih dia adalah orang tua kita, dia adalah orang yang pernah menyelamatkan kita, orang yang pernah mengajarkan kita, mendapatkan sesuatu yang buruk, perlakuan yang buruk dari sekitar hanya karena perlakuan dusta. Anak-anak sekolah minggu, ketika kamu pernah melakukannya, berhentilah untuk berdusta. Karena berdusta tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena berdusta hanya akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Anak-anak sekolah minggu, Allah di dalam Yesus Kristus selalu mencintai kejujuran. Entah kejujuran itu adalah sesuatu yang mungkin membuat kita malu, entah kejujuran itu membuat kita merasa bodoh, tetapi ingatlah, Tuhan Yesus Kristus sangat menyayangi anak-anaknya yang mau melakukan kejujuran, yang membenci kebohongan dan pendustaan. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak sekolah minggu dengan perilaku yang jujur. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang jujur dan jangan berdusta, terlebih untuk menutupi kesalahan dan mengkambing hitamkan temannya supaya dia bisa selamat. Itu juga adalah perilaku dusta. Tentunya setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Amang harap ketika ada anak-anak sekolah minggu yang bercita-cita sebagai pengadil, entah itu pengacara, entah itu jaksa, karena kan lambangnya hukum di Indonesia itu, bahkan mungkin di beberapa negara dia memakainya adalah timbangan, yang artinya seimbang, benar-benar ditimbangi dan benar-benar yang diutamakan adalah keadilan dan kejujuran. Ketika adik-adik sekolah minggu ada yang bercita-cita menjadi pengacara ataupun jaksa ataupun hakim ataupun yang berhubungan dengan pengadil, tentunya mendidiklah dirimu, bentuklah dirimu dengan hal-hal jujur, dengan membenci kebohongan dan pendustaan. Dan terlebih kepada anak-anak sekolah minggu seluruhnya, ketika kamu ingin mendapat kasih sayang dari Yesus Kristus, ketika kamu benar-benar adalah orang yang mengakui Kristus sebagai juru selamat, bencilah pendustaan. Ingat titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Ini perintah Tuhan Allah kepada kita semua supaya kita membenci hal-hal yang berbau dengan kebohongan. Yang terakhir, bahwa pendustaan yang dikarang banyak orang itu ujungnya adalah menyalibkan Yesus Kristus. Tentunya anak-anak sekolah minggu yang mengaku mengasihi Yesus Kristus harus membenci perlakuan yang demikian. Lakukan kejujuran karena Tuhan kita Yesus Kristus sangat mencintai kejujuran dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar.
walaupun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, tidak bisa bertemu langsung dengan guru-guru sekolah minggu, terlebih kepada semua penatuamu di tengah-tengah gereja ini, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, supaya mereka tetap mengerti akan firman-Mu. Sekalipun dibatasi oleh keadaan ini ya Tuhan, semoga tidak mengurangi sampainya firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya mereka dapat bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini. Semoga mereka dapat menerima firman-Mu yang menemani mereka untuk bertumbuh. Ya Tuhan Allah, kami membawa semua anak-anak sekolah minggu ini supaya mereka Engkau berikan kepintaran, kebijakan terlebih ya Tuhan, supaya mereka mampu mengikuti setiap pelajaran, entah pun itu dilakukan melalui jejaring sosial. Kiranya mereka dapat mengerti, kiranya mereka dapat terbentuk menjadi seseorang yang berkarakter. Terlebih ya Tuhan, seseorang yang berkarakter iman Kristen yang kuat. Pakailah Tuhan orang tuanya, supaya orang tuanya mampu memberikan firman yang benar, memberikan pesan nasihat yang benar melalui firman-Mu, supaya anak-anak sekolah minggu ini tetap kuat di dalam imannya untuk tetap berjalan dan mengenal Engkau. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa kepada seluruh guru-guru sekolah minggu yang membimbing mereka sekalipun melalui streaming ini. Kiranya mereka mampu memberikan contoh yang baik, penyampaian firman yang baik, sehingga anak-anak sekolah minggu mampu mengikuti ibadah dengan baik. Berikan juga ya Tuhan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu dan semua penatua gereja yang memperhatikan keberlangsungan ibadah ini. Sekiranya Tuhan mengasihi kami, melindungi kami, dan memperlengkapi kami di dalam melayani seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Capen Andar Sitompul yang diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak boleh berdusta, tidak boleh mengajak temannya untuk berdusta. Kita ingat hukum Taurat yang ke-9. Ya, mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa adik-adik terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persiapkan persembahannya, kemudian jangan diremuk-remuk ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian kita di Son Adong Hubuan Tuhan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Di sana dong hubungan Tuhan, barbueni ngoluku nasotan rondian.
ya, karena ibadah kita sudah mau selesai. Ibadah kita akan kita tutup dengan mengangkat pujian kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pargodungan dan Parhalado beserta guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13 yang baru ulang tahun minggu ini. Kita ucapkan ya, Kak. Oh iya, boleh Kakak. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan ada tertulis di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Iya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, Dan yang kedua, ayat bulanannya di minggu depan di bahasa Indonesia di Roma 3 ayat 24. 24. Jangan 3 lupa orang ya. anak yang tercepat mengirimkan video ayat bulanannya akan ditayangkan di minggu yang akan datang. Ayo, bukan dibaca tetapi dihafal. Kirim ke nomor Kakak Ruth, nomor yang di bawah ini. Jangan lupa ya. Iya Kakak. Oke, sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Kak Ruth, kita Musik. nyanyi lagi. Betapa baik